Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Pengertian aset tetap. Dalam SHK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 nomor 68, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan oleh dari satu periode. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 Undang PPH nomor 36 tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aset tetap. Yang pertama, aset tetap berwujud yaitu tanah, gedung yang digunakan dalam operasional, kendaraan, dan peralatan lainnya. Untuk aset tetap tidak berwujud berupa hak paten, hak cipta, lisensi, software, dan lain sebagainya. Perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau kontrak dan atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SHK etap. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Penyusutan aset tetap. Dalam SHK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 nomor 71 sampai 73, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus atau straight line method menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Kedua, metode saldo menurun atau diminishing balance method menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method, yaitu untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau closed ended. Masa manfaat dan tarif penyusutan. Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Perubahan umur manfaat. Dalam SHK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 nomor 70 sampai 73, kebijakan perbaikan dan perawatan aset tetap yang dilakukan oleh entitas dapat mempengaruhi masa manfaat aset tetap. Maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomis pada masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut. Namun apabila pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap tersebut tidak dapat memperpanjang masa manfaat, maka umumnya
langsung diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Pertukaran aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 nomor 70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali A. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau B. Nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan dalam ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.